kakak semua, jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Program kerjasama YKB GKI-TV dengan Bina Warga. Dalam kesempatan ini, kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan kita yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Kita akan menggali firman Tuhan dan juga menemukan ide penyampaian cerita dalam setiap kelas. Hari ini kita akan membahas bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-40 ayat 1 sampai dengan pasal 41 ayat 41. Kita mau belajar dari kisah Yusuf menafsirkan mimpi. Kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan yang memberi kemampuan. Mari mengawali acara kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami bersama-sama mempersiapkan pelayanan kami. Kiranya setiap kami ditolong dalam pimpinan Roh Kudus, kami boleh menemukan pesan firman Tuhan dan ide penyampaian ceritanya di tiap kelas. Kami siap ya Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Dalam kesempatan ini, Kakak Pendeta Santi akan menolong kita untuk menggali pesan firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-40 ayat 1 sampai dengan pasal 41 ayat 41. Langsung saja, Kakak Pendeta Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra, kakak-kakak semua, saya mengajak kakak-kakak boleh membuka Alkitab dari Kejadian pasal 40 ayat 1 sampai 41 ayat 41. Saya baca untuk kita semua. Mimpi juru minuman dan juru roti. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu, yang menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali, bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini." Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku." Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu.
Dan terjadilah pada hari ketiga hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakdirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu, lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun. Agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnya Allah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, "Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi. Aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi, aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung." Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu, kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku." Lalu kata Yusuf kepada Firaun, "Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya.
Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi lagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal, budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal, budi dan bijaksana seperti engkau. Engkau menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, cukup panjang ya bacaan Alkitab untuk mempersiapkan bahan ajar dengan tema Tuhan memberikan kemampuan. Sejak semula Tuhan memang memberikan kemampuan kepada Yusuf untuk menafsirkan mimpi. Kita mengulang ya di bacaan sebelumnya, Yusuf juga bermimpi kan, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya tentang dirinya, tentang saudara-saudaranya dan keluarganya. Nah, dalam bacaan ini Yusuf kembali menafsirkan mimpi juru roti dan juru minum istana, yaitu bagaimana Yusuf lalu kemudian menyampaikan apa yang akan dihadapi oleh pegawai tinggi Firaun, serta Yusuf juga menyampaikan apa yang akan terjadi pada bangsa Mesir ketika mereka akan menghadapi masa kelimpahan dan masa kelaparan. Jadi melalui mimpi itu, ya melalui kemampuan Yusuf dapat menafsirkan mimpi, Tuhan sebenarnya ingin memberitahukan kepada Yusuf rencana besar Tuhan. Di dalam penjara Mesir, Yusuf berjumpa dengan 2 orang yang bekerja sebagai juru minum dan juru roti. Kedua jabatan ini merupakan jabatan yang memang hanya dipegang oleh orang yang sepenuhnya dipercaya pada raja. Nah, kemudian mereka berdua melakukan kesalahan, maka Firaun memenjarakan mereka di tempat yang sama dengan Yusuf. Dan suatu ketika mereka bermimpi dan menceritakan kepada Yusuf. Untuk dapat menafsirnya, perlu diperhatikan ada persamaan dan perbedaan ya mimpi dari kedua orang itu. Persamaan mimpi mereka terdiri dari fakta bahwa mereka masing-masing orang berisi bahan-bahan ya dalam mimpinya, pengalaman kerja mereka selama ini. Hal ini sesuai dengan pengertian modern bahwa mimpi kan merupakan reaksi ya dan pengelolaan ataupun pengalaman ataupun kekecewaan hasrat yang ada di bawah sadar. Jadi berangkat dari pengalaman mereka sebetulnya, lalu pengalaman mereka tentang pekerjaan mereka itu naik dalam mimpi. Perbedaannya yang seorang dalam mimpinya melakukan tugas jabatannya semula, sedangkan yang lain ketika melakukan tugasnya itu diganggu. Ya. Yusuf diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menafsir mimpi mereka, sebab ia mengatakan, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi?
Ya, jadi Yusuf mau mengatakan bahwa kemampuan itu ia dapatkan bukan dari kemampuan dirinya, melainkan kesanggupan itu datang dari Tuhan. Ya, menurut Yusuf dalam 3 hal ini, ke depan juru minum akan mengalami kemujuran dengan kembali ke istana dan bekerja kembali, sedangkan juru roti akan mengalami kemalangan, ia justru mengalami kematian karena harus dieksekusi. Kembalinya juru minum ke istana agaknya menjadi jalan terbuka ini bagi Yusuf, walaupun ternyata dia melupakan melupakan tentang Yusuf begitu. Nah, jalan terbuka ini dimulai ketika ketika Firaun bermimpi, dan ketika Firaun bermimpi lalu kemudian dia ingin mencari tahu apa arti mimpi itu, dan ternyata tidak ada satupun yang sanggup untuk mengartikan mimpi itu. Ya, maka juru minum teringat akan Yusuf dan langsung merekomendasikan Yusuf kepada Firaun. Jadi yang semula dia lupa lewat peristiwa itu justru terbukalah jalan untuk Yusuf. Inilah titik balik dalam hidup Yusuf, kesempatan baik bagi dia untuk muncul langsung di hadapan Firaun. Dan lagi-lagi menarik sekalipun di hadapan Firaun, Yusuf tidak menyombongkan diri. Ia mengatakan, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Tuanku. Ya, jadi hanya Allah saja yang sanggup untuk memegang masa depan. Yusuf menjauhkan segala hormat itu dari dirinya, meskipun ia ada di hadapan Firaun sang penguasa. Bisa saja kan Yusuf memuji-muji dirinya, tapi itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Semuanya hanya diarahkan kepada Tuhan Allah saja. Nah, sikap Yusuf ini konsisten dengan sikap yang Yusuf memang hidupi sehari-hari. Jadi bukan hanya basa-basi di mulut Saat ia berhadapan dengan istri Potifar kita ingat itu, lalu kemudian Yusuf pun mampu untuk menepis godaan itu. Nah, perkataan ini menunjukkan bahwa memang Yusuf hanya takut kepada Allah saja, bukan takut pada Potifar. Godaan dari istri Potifar pun juga sanggup dia atasi. Nah, sebagai orang tahanan yang juga bukan siapa-siapa di hadapan Firaun, sebagai orang tahanan bukan siapa-siapa, Yusuf tetap mampu juga berbicara dengan tenang, dan justru dalam pernyataannya ia sebetulnya sedang bersaksi tentang Tuhan yang ia imani, yang memberikan kesanggupan, yang memberikan kemampuan untuk dapat menafsirkan mimpi, justru menolong Mesir, bahkan juga bangsa-bangsa lain yang kelak nanti akan mengalami kelaparan. Pada perikop selanjutnya dikisahkan bahwa Firaun menerima dengan baik pengertian tafsir mimpinya dari Yusuf, dan terpukau oleh kemampuannya, lalu kemudian mempercayakan kuasa yang sangat besar, dan kelak nanti Yusuf yang nanti akan menolong untuk mengatasi bencana kelaparan ini. Baik kakak-kakak, dari sini kita melihat tentang kemampuan Ketika Yusuf mampu untuk menafsirkan mimpi, Yusuf berangkat bahwa kemampuan itu tidak datang dari dirinya, melainkan datang dari Tuhan. Kita mengajak anak-anak juga boleh melihat segala macam kemampuan Tuhan berikan kepada mereka juga macam-macam kemampuan. Tidak ada satu pun yang tidak diberikan kemampuan. Dan kemampuan itu anak-anak dapat melihat itu hanya bersumber dari Allah. Dan lewat kemampuan itu Tuhan sedang menyatakan rencananya, menyatakan kuasanya. Nah, baik kakak-kakak, kita melihat tujuannya dari setiap kelas. Batita balita belajar dari kisah Yusuf menafsir mimpi, Tuhan memberikan kemampuan. Anak mengenal kisah Yusuf mengartikan mimpi Firaun, anak dapat mengatakan Tuhan beri aku kemampuan. Di kelas kecil anak tahu bahwa Tuhan memberikan Yusuf kemampuan. Lalu anak mau meyakini bahwa Tuhan memberikan kemampuan pada setiap orang yang berkenan kepadanya. Tadi itu jadi bercermin dari Yusuf melihat kemampuan yang ada pada dirinya bukan karena prestasinya, melainkan itu datang dari Tuhan. Anak-anak juga bisa melakukan hal yang sama. Kelas besar anak tahu bahwa Tuhan memberikan Yusuf kemampuan,
Lalu tujuan kedua, anak mau meyakini bahwa Tuhan memberikan kemampuan pada setiap orang yang berkenan kepadanya. Baiklah, itu saja Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan. Tiba waktunya kita akan membahas ide penyampaian cerita di tiap kelas. Sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Yusuf menafsirkan mimpi, dan kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan yang memberi kemampuan. Kita membahas bahan Alkitab dari Kejadian pasal 40 ayat 1 sampai dengan pasal 41 ayat 41. Kita akan menggali ide yang bisa kita gunakan untuk kelas Batita saat ini. Kelas Batita Balita akan disampaikan oleh Kak Grace Devina yang pastinya banyak ide-ide menarik. Kak Grace, silakan. Halo kakak-kakak sekolah minggu, dimanapun saat ini kakak-kakak sedang melayani Tuhan. Senang sekali kita bisa sama-sama lagi berjumpa untuk mendiskusikan mengenai bahan persiapan sekolah minggu. Thank you juga buat Kak Hendra dan juga Kak Santi yang sudah berbagi dan sharing untuk kita semua. Nah, izinkan saya untuk melakukan share screen sebentar. Oke. Ya, bahan yang akan kita sampaikan untuk anak-anak itu dalam satu tema besar, Tuhan memberikan kemampuan. Kisahnya, kronologinya diambil dari Kejadian 40 ayat 1 sampai Kejadian 41 ayatnya yang ke-41. Jadi ini sebuah perikop yang panjang ya kakak-kakak ya. Mohon maaf apabila artikulasi saya mungkin kurang jelas karena beberapa hari ini saya lagi kena sariawan dan gak sembuh-sembuh. Jadi semoga tetap terdengar jelas untuk kakak-kakak. Nah, untuk perikop yang panjang ini, saya menyarankan kita mengacu saja pada tema yang sudah dituliskan oleh seluruh anak untuk kategori usia balita. Tujuannya adalah anak mengenal kisah Yusuf yang menafsirkan mimpi Firaun, dan anak dapat berkata, Tuhan memberi aku kemampuan. Atau kalau anaknya belum bisa ngomong, anaknya bisa kita minta untuk merespon dengan mengangkat tangan atau bertepuk tangan. Nah, karena tujuan kita ada pada di anak mengenal kisah Yusuf yang menafsirkan mimpi Firaun, maka kita lewati saja Kejadian 40-nya. Karena Kejadian 40 berisi tentang bagaimana Yusuf menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti. Jadi kita langsung lompat aja ke Kejadian 41. Nah, di Kejadian 41 ini ada beberapa kronologi cerita. Yang pertama, kita bisa melihat tentang bagaimana Firaun bermimpi. Lalu dalam kegelisahan Firaun akan mimpinya itu, sosok Yusuf ini diperkenalkan oleh juru minuman yang sebelumnya ditafsirkan mimpinya oleh Yusuf di ayat 40. Dan lalu di sini ada pertemuan antara Yusuf dan Firaun, lalu Yusuf mengartikan mimpi Firaun dan dampak dari kemampuan yang Tuhan berikan itu, Yusuf juga bisa menjadi berkat
baik bagi orang di Mesir maupun nantinya bagi orang Israel sendiri di akhir cerita mengenai Yusuf ini. Nah, ini kronologi ceritanya, tapi kita tidak akan sampaikan runtut seperti ini kepada anak-anak karena tentunya akan membosankan bagi anak-anak. Kita bisa bisa melewati bagian mengenai pengenalan tokoh Yusuf atau secara detail arti mimpinya. Kita bisa meminta anak-anak untuk mengingat kembali cerita minggu lalu tentang apa ya? Tentang Pak Yusuf. Nah, Pak Yusuf ini tinggal di mana? Di Mesir. Adik-adik, di Mesir ada seorang raja yang memerintah. Namanya Firaun. Suatu hari, Bapak Firaun ini bermimpi. Nah, untuk penyampaian ceritanya sendiri, saya menyarankan kita menyampaikan salah satu jenis mimpi Firaun kepada anak-anak. Apabila kelas kebaktian anak yang kakak-kakak miliki didominasi oleh anak usia di bawah 3 tahun. Jadi kan Firaun ini mimpinya ada 2 jenis ya, mengenai sapi atau mengenai gandum. Nah, kita bisa pilih salah satu. Kalau memang kelasnya banyak banget yang di bawah di usia 3 tahun. Karena belum tentu mereka bisa berkonsentrasi dalam jangka waktu yang lama apabila kita menyampaikan semuanya. Tapi kalau anak 3 tahun yang kita punya dan kebanyakan juga 4-5 tahun, nah kita nggak apa-apa menyampaikan 2 jenis mimpi Firaun ini kepada anak-anak. Lalu, untuk metode penceritanya sendiri, kita bisa bermain peran dilakukan oleh GSM yang menjadi Firaun, lalu bermimpi melihat lembu jantan, atau apabila versi NIV itu akan lebih mudah dipahami, yaitu cow, sapi. Jadi, kita lebih mudah mencari ilustrasinya. Nah, di cerita anak-anak ini saya mereferensikan versi terjemahan NIV, yaitu cow. Jadi lebih gampang daripada kita bingung cari lembu itu yang kayak mana bentuknya ya. Jadi kalau sapi kan kita jelas, oh sapi yang itu gitu. Nah, kita bisa meminta salah satu GSM untuk menjadi Firaun, lalu ketika dia bermimpi, kita tutup tirai atau kita mainkan sesuatu seperti tirai gitu untuk membedakan alam mimpinya. Nah, di situ ada GSM yang mungkin memakai boneka tangan sapi atau membawa gambar sapi untuk menjelaskan mimpinya, lalu dilanjutkan dengan gambar gandum begitu. Atau bisa juga menggunakan peraga gambar. Nah, ini cukup mudah, kita tinggal print saja patternnya. Kita print gambar Firaun yang bermimpi, Firaun yang tidur dan sedang bermimpi. Nah, kita buat ini sobekan di tengah-tengah, di pinggir-pinggirnya, di tepi-tepinya. Lalu gambar-gambar dari sapi ini kita print dengan ukuran yang lebih kecil, lalu kita bisa selipkan. Jadi pertama kita bisa cerita ini, lalu kita tarik. Jadi sederhana untuk anak-anak, kita tinggal ngeprint dan mewarnai. Atau kita juga bisa, nah ini peraga gambarnya bisa seperti ini. Ini tinggal nanti ditarik. Lalu yang terakhir kita bisa menggunakan games imajinatif untuk anak-anak. Nah, dalam games imajinatif ini kita bisa memilih 7 anak untuk menjadi lembu yang tambun, lembu yang bagus, lembu yang indah, dan juga 7 anak yang lain menjadi lembu yang kurus. Lalu minta anak-anak memperhatikan cerita gurunya dengan baik. Nah, Raja Firaun tadi suatu hari bermimpi. Ketika ia berdiri dalam mimpinya, Firaun berdiri di tepi sungai Nil. Lalu dia melihat ke kanan dan ke kiri. Lalu Raja Firaun melihat ada 7 ekor lembu yang tambun, lembu yang gendut. Dan dia melihat pula ada 7 lembu yang kurus. Lalu apa yang terjadi ya adik-adik? Ternyata lembu-lembu yang tambun ini dimakan oleh lembu yang kurus. Nah, ketika kita mengucapkan kata makan, sebelumnya kita sampaikan di rule,
Anak-anak silahkan menangkap temannya yang menjadi lembu tambun. Jadi anak yang jadi lembu kurus silahkan menangkap temannya yang menjadi lembu tambun ketika GSM mengucapkan kata makan. Atau kalau kata lembu masih nggak familiar untuk anak-anak, kita bisa ganti yang versi NIV itu sapi gitu ya. Nah, ketika sudah selesai, nanti kita bisa balik ke role play-nya, perannya. Anak yang menjadi bulir gandum yang kurus, itu adalah anak yang tadi menjadi lembu tambun atau sapi tambun. Begitu. Kira-kira ini yang bisa kita sampaikan untuk anak-anak, untuk dinamika kelas, supaya anak-anak tidak hanya mengenal kronologinya, tapi kalau melalui games ini anak-anak bisa melihat atau merasakan berpartisipasi secara motorik dalam cerita sekolah minggu. Nah, setelah kronologi ini kita sampaikan, kita bisa masuk ke pesan yang kedua, ke tujuan yang kedua. Nah, adik-adik, ternyata dari semua orang di Mesir, hanya satu yang bisa mengartikan mimpi Raja Firaun, yaitu Yusuf. Kenapa Yusuf bisa mengartikan mimpi Raja Firaun? Karena Tuhan menolong Yusuf dan Tuhan memberikan Yusuf kecerdasan untuk melakukan itu. Sehingga Yusuf tahu dan Yusuf bisa menolong Bapak Firaun dengan berkata bahwa akan terjadi 7 tahun di mana semua panen, semua tumbuhan di Mesir akan menghasilkan buah yang banyak. Tapi setelah itu ada bencana kekeringan dan kelaparan. Oleh karena itu, dalam 7 tahun yang penuh, yang banyak buahnya, kita harus simpan. Supaya nanti ketika kelaparan datang, rakyat Mesir tidak kelaparan. Itu bisa kita sampaikan. Nah, kalau Bapak Yusuf tadi diberikan kemampuan Tuhan, diberikan kecerdasan sama Tuhan, untuk bisa menafsirkan mimpi Raja Firaun, adik-adik di tempat ini, kakak percaya juga punya kemampuan dari Tuhan. Ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa menari, ada yang bisa balet, atau ada yang bisa membuat Lego tanpa bantuan orang tua. Nah, itu juga bentuk Tuhan memberikan kita kecerdasan atau kemampuan. Semua bersyukur mendapat kecerdasan dari Tuhan, ya kita bisa minta anak-anak untuk angkat tangan. Karena mungkin anak usia balita ini masih agak malu ya untuk ngomong, oh, Tuhan memberi aku kemampuan. Tidak semua anak bisa diajak untuk seperti itu. Nah, kalau anak-anak yang nggak bisa ngomong, kita bisa, bukan nggak bisa ngomong, anak-anak yang malu untuk bicara, kita bisa ajak anak-anak untuk terlibat dalam gerakan ekspresi. Atau kita bisa siapkan pin yang menunjukkan bahwa itu kemampuan yang diberikan oleh Tuhan, pin bintang. Nah, simpan itu ya adik-adik atau tempel itu di baju. Nah, mereka akan lebih senang. Itu merupakan bentuk bagaimana mereka mengapresiasi kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Seperti itu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin apabila ada kakak-kakak yang punya pertanyaan atau saran lain, bisa menyampaikan juga di link komen pada channel YouTube kita. Seperti itu Kak Hendra dan Kak Santi. Terima kasih. Terima kasih Kak Grace sudah menolong kita untuk mendapatkan ide yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Kita akan lanjut ke kelas berikutnya, tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990
atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita sedang membahas kisah Yusuf penafsirkan mimpi. Kita akan memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan yang memberi kemampuan. Kita akan membahas ide penyampaian cerita dari Kejadian pasal 40 ayat 1 sampai dengan Kejadian pasal 1 ayat 41 di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Ada di sini Kak Kristina yang akan berbagi ide-ide menarik. Kak Kristina, silakan. Halo kakak-kakak pelayan anak dimanapun kakak-kakak berada. Salam jumpa kembali dengan saya Kristina Semare-Mare. Dan senang sekali karena hari ini saya dapat kembali berbagi ide cerita untuk kelas kecil. Saya mohon izin share screen terlebih dahulu. Adapun tema cerita kita adalah Tuhan memberikan kemampuan yang diambil dari Kejadian pasal 40 ayat 1 sampai dengan Kejadian pasal 41 ayat 41. Adapun tujuan ceritanya adalah yang pertama, anak tahu bahwa Tuhan memberikan Yusuf kemampuan. Yang kedua, anak mau meyakini bahwa Tuhan memberikan kemampuan pada setiap orang yang berkenan kepadanya. Untuk penyampaian cerita, kita bisa mengawali dengan pembukaan yakni tebak profesi. Anak-anak diminta untuk menebak beberapa profesi yang akan diberikan kepada anak-anak melalui media gambar. Yang pertama, tentu kita tahu bahwa ini adalah profesi pelukis. Ya. Ketika ia membawa kuas, ketika ia membawa cat air. Ya. Lalu yang kedua, misalnya profesi konten kreator yang menciptakan konten-konten tertentu di media sosial yang ada. Lalu yang ketiga adalah pianis. Ketika ada seorang yang duduk memainkan piano. Lalu yang keempat adalah YouTuber. Ketika ada gambar yang memakai kamera, ya. Lalu kemudian tampilan YouTube ada mendukung gambar tersebut. Lalu ada juga profesi chef. Anak-anak bisa ditanya, apa nama profesi ketika kemampuannya itu mampu untuk memasak aneka macam makanan misalnya. Lalu yang terakhir, kemampuan bisa menyanyi. Ya, profesinya adalah singer atau penyanyi. Lalu sampaikan bahwa Yusuf juga punya kemampuan. Apa kemampuan Yusuf? Kemampuan Yusuf adalah menafsirkan mimpi. Sejak awal Tuhan memberikan kemampuan kepada Yusuf untuk menafsirkan mimpi. Ia bermimpi tentang dirinya dan juga keluarganya. Dan sampai suatu ketika Yusuf berada di penjara, ia berada di penjara karena difitnah oleh istri Potifar. Dan saat itu ia berjumpa dengan juru roti dan juga juru minum. Mereka adalah juru roti dan juru minum Raja Mesir. Mereka juga ditahan karena telah melakukan kesalahan terhadap Raja Mesir. Dan pada saat itu, Yusuf melihat bahwa mereka sedang bersusah hati, sedang muram, sedang sedih. Dan Yusuf bertanya, mengapa hari ini wajah mereka muram, sedih? Ternyata mereka sedih karena mereka bermimpi dan mereka tidak tahu apa arti mimpi itu. Lalu akhirnya mereka bercerita kepada Yusuf tentang mimpi yang mereka miliki. Dan Yusuf pun memakai kemampuannya untuk menafsirkan mimpi dari juru minum dan juru roti. Juru minum menceritakan bahwa
Dalam mimpinya tampak ada pohon anggur yang memiliki 3 carang dan baru saja bertunas. Bunganya sudah keluar, lalu tandan-tandan pohon anggur itu penuh. Lalu buah anggur itu diambil, diperas, dan kemudian diberikan kepada Raja Firaun. Lalu juru roti juga menceritakan mimpinya bahwa dia melihat dia menjunjung 3 bakul yang berisi makanan. Dalam bakul atas ada berbagai makanan untuk Raja Mesir, Firaun, tapi burung-burung memakannya dari bakul. Dan kemudian Yusuf menjelaskan arti dari masing-masing mimpi tersebut. Bahwa 3 hari lagi, Firaun akan mengadakan perjamuan untuk semua pegawai. Kepala juru minuman itu juga kemudian akhirnya dikembalikan ke dalam jabatannya sehingga ia menyampaikan minuman kepada juru minum, kepada raja. Tetapi kepala juru roti akan dihukum mati dan akan digantung. Betapa di sini Yusuf memakai kemampuan yang Tuhan berikan untuk menafsirkan, mengartikan mimpi dari juru minum dan juru roti. Dan betul bahwa mimpi itu menjadi kenyataan. Sampai kemudian suatu hari Firaun juga bermimpi. Dan Firaun mengundang banyak orang untuk mengartikan mimpinya, tetapi tidak ada yang bisa. Juru minum kemudian mengingat bahwa Yusuf bisa mengartikan mimpinya. Dan juru minum menyampaikan kepada Firaun sampai akhirnya Yusuf dibawa ke istana raja. Dan Firaun menceritakan tentang mimpinya. Bahwa ia berada di tepi sungai Nil, lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan memakan rumput di tepi sungai itu. Tapi kemudian 7 ekor lembu yang kurus juga keluar. Dan tidak pernah Raja Firaun melihat ada 7 ekor lembu yang demikian kurusnya di tanah Mesir. Lembu yang kurus itu kemudian memakan 7 ekor lembu gemuk. Dan kemudian ia melihat ada 7 bulir gandum yang berisi dan baik kondisinya. Tapi dia juga melihat bahwa ada 7 bulir yang kering, kurus, layu. Dan bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Lalu kemudian Yusuf juga menafsirkan mimpi dari Raja Firaun yang berarti bahwa akan ada 7 tahun kemakmuran, kelimpahan, tapi setelah itu 7 tahun kelaparan. Firaun kagum, Firaun takjub ketika mendengar penjelasan Yusuf, dan Yusuf pun mengatakan bahwa Tuhan Allah yang memberikan kemampuan untuk Yusuf bisa menolong orang-orang di sekitarnya menafsirkan mimpi, juga mimpi Firaun. Nah, saya sampaikan kepada adik-adik bahwa Tuhan memberikan kemampuan kepada setiap orang, kepada anak-anak, masing-masing diberikan kemampuan. Sampaikan atau tanyakan kepada anak-anak apa kemampuan yang mereka miliki. Mungkin mereka juga pintar bermain piano, mampu untuk bermain piano. Ada juga yang pintar untuk menggambar, melukis, atau mungkin tadi berbicara di depan umum atau membuat cerita-cerita tertentu ya sampai akhirnya jadi YouTuber atau konten kreator. Lalu kemudian sampaikan juga misalnya kemampuan mereka bisa menyanyi dan lain sebagainya. Lalu apa yang kemudian mesti diresponi oleh anak-anak? Ketika Tuhan memberikan kemampuan kepada setiap orang, maka mereka juga diminta untuk bersyukur seperti tadi Yusuf juga bersyukur kepada Tuhan dan mengakui betul kemampuan yang Yusuf miliki adalah dari Tuhan. Dan yang kedua, mau memakai kemampuan itu untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain seperti Yusuf yang juga menjadi berkat melalui kemampuannya menafsirkan mimpi. Dan ayat hafalannya adalah Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ajak anak-anak untuk membuat aktivitas
yakni membuat gambar diri mereka sendiri yang sedang melakukan kemampuan yang mereka miliki. Demikian sharing dari saya, semoga menjadi berkat bagi kakak-kakak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Kristina sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Yusuf yang menafsirkan mimpi. Kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan yang memberi kemampuan. Kita akan membahas ide yang bisa kita gunakan di kelas besar, kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD. Ada Kak Nike, Kak Yunika akan berbagi ide-ide yang bisa kita gunakan di kelas besar untuk menyampaikan Kejadian 40 ayat 1 sampai dengan 41 ayat 41. Kak Nike, silakan. Halo kakak semua, hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mengajar kelas besar dengan tema Tuhan memberikan kemampuan. Nah, ada dua tujuan yang hendak kita capai bersama. Yang pertama, anak tahu bahwa Tuhan memberikan Yusuf kemampuan. Dan yang kedua, anak mau meyakini bahwa Tuhan memberikan kemampuan pada setiap orang yang berkenan kepadanya. Nah, untuk aktivitas pembuka, kita dapat bersama-sama bermain tebak kemampuan. Jadi, kakak-kakak akan menyediakan beberapa foto. Nah, foto orang-orang, misalnya orang-orang dengan pakaian dari profesi tertentu. Atau yang kedua, mungkin juga foto orang-orang yang dikenal oleh adik-adik. Nah, contoh seperti yang saya berikan di gambar berikut ini. Kakak misalnya yang pertama ada foto seorang dokter. Lalu kakak bertanya kepada adik-adik, apa kelebihan atau keunikan dari orang tersebut? Nah, adik-adik kemudian menjawab, oh, seorang dokter dapat menyembuhkan orang yang sakit, atau dia dapat mengetahui berbagai penyakit dalam tubuh manusia. Tahu foto yang kedua, ini gambar apa ya? Dan apa kemampuan orang tersebut? Oh, ini adalah gambar seorang petani. Seorang petani memiliki kemampuan untuk merawat tanaman dengan baik. Nah, atau yang ketiga, foto orang yang terkenal. Di sini contohnya foto dari Mark Zuckerberg. Apa kelebihan atau kemampuan dari tokoh ini? Oh, dia dapat membuat Facebook. Dia dapat mengembangkan Facebook. Atau dia dapat mengembangkan bisnis. Misalnya seperti itu. Nah, untuk sedikit mencairkan suasana, yang terakhir kakak-kakak dapat memasang foto guru sekolah minggu yang lainnya. Atau mungkin foto-foto orang terdekat yang ada di lingkungan adik-adik yang tentunya adik-adik kenal. Nah, tentunya dengan seizin orang tersebut. Dan kakak dapat bertanya, apa kelebihan dari orang tersebut? Misalnya guru sekolah minggu tertentu gitu ya. Apa kelebihan dari kakak ini? Nah, adik-adik diminta untuk menjawab, oh ternyata kakak ini memiliki kelebihan bermain musik. Oh, kakak ini sangat lucu ketika bercerita. Nah, kemudian kita dapat memberikan refleksi bahwa setiap orang sebenarnya memiliki kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Dan hari ini kita juga mau melihat salah satu tokoh Alkitab yang diberikan kemampuan oleh Tuhan.
Nah, di sini kakak mulai masuk ke cerita Yusuf. Pada awalnya kakak dapat kembali mengingatkan akan cerita minggu lalu. Sama-sama cerita tentang Yusuf. Jadi perjalanan kisah Yusuf digambarkan secara lebih lengkap. Dan kakak dapat mengatakan kalau hari ini kita akan kembali melihat penyertaan Tuhan dalam diri Yusuf. Nah, kakak dapat mengajak adik-adik untuk membaca Alkitab. Nah, metode yang dibagikan di buku Suluh Anak ini cukup menarik, mengingat bahwa bacaan pada hari ini cukup panjang. Caranya seperti apa? Nah, kakak dapat membagi adik-adik ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama akan diminta untuk membaca Kejadian 40. Dan kelompok yang kedua akan diminta untuk membaca Kejadian 41 ayat 1 sampai 36. Setelah membaca, adik-adik akan menjawab pertanyaan di sebuah kertas atau karton yang telah disediakan oleh kakak sekolah minggu. Apa saja pertanyaannya? Yang pertama, apa isi mimpi dari tokoh yang telah adik-adik baca? Yang kedua, apa kemampuan yang Yusuf miliki? Yang ketiga, menurut Yusuf, apa arti mimpi dari tokoh tersebut? Dan yang keempat, siapa yang memberi Yusuf kemampuan tersebut? Nah, untuk mengasah kreativitas adik-adik, kakak dapat memberikan kertas karton dan berbagai spidol warna untuk adik-adik dapat menuliskan jawabannya, juga mungkin dapat dihias-hias. Nanti setelah kelompok selesai berdiskusi dan menuliskan jawabannya, adik-adik dapat mempresentasikan hasil bacaan dan diskusi kelompok secara menarik. Nah, setelah itu, untuk bagian-bagian yang mungkin belum terlalu jelas, kakak dapat menolong untuk memperjelas cerita ini. Nah, dengan demikian, sesuai dengan tujuan yang pertama, adik-adik dapat mengetahui juga mengerti alur kisah ini terlebih dahulu. Lalu, pesan apa yang penting untuk didapatkan oleh adik-adik kelas besar ini? Yang pertama, kita perlu tekankan bahwa Allah senantiasa menyertai kita dengan memberikan kemampuan. Seperti Yusuf juga yang diberi kemampuan untuk menafsir mimpi. Nah, jadi adik-adik juga diajak untuk melihat akan kemampuan apa saja yang sudah Tuhan berikan untuk mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mari kita menekankan bahwa kemampuan yang dimiliki oleh adik-adik maupun oleh kita semua bukanlah karena kehebatan kita sendiri, tetapi kemampuan itu adalah pemberian dari Allah. Nah, dalam cerita ini, Yusuf menyadari betul bahwa kemampuannya berasal dari Allah. Sehingga dia pun bersaksi tentang itu. Seperti yang tertulis pada pasal 41 ayat 16. Bukan aku, melainkan Allah. Nah, yang ketiga, kita diajak untuk mengingat bahwa kemampuan kita, kalau kita sudah tahu, kemampuan itu harus digunakan dan dikembangkan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi sesama. Seperti Yusuf. Yusuf menggunakan kemampuan untuk mengartikan mimpi itu untuk menolong orang-orang yang sedang kebingungan akan mimpinya. Berarti kita pun juga diajak untuk menggunakan kemampuan kita untuk menolong orang-orang yang sedang membutuhkan. Nah, supaya adik-adik dapat lebih menghayati firman Tuhan hari ini, kita dapat mengajak adik-adik untuk mendalami, menggali kemampuan yang mereka miliki. Caranya ada dua, yang akan saya berikan di sini. Yang pertama, mari kita mengajak adik-adik untuk menggambar jiplakan tangan mereka di selembar kertas. Nah, boleh digunting, tapi boleh juga tidak. Setelah tangan itu digambar, setelah adik-adik menggambar tangan mereka masing-masing, adik-adik diajak untuk menuliskan kelebihan mereka di setiap jari. Satu jari, satu kelebihan. Berarti mereka diajak untuk menggali 5 kelebihan dalam diri mereka. Lalu, jika ada waktu yang lebih panjang, kakak dapat mengajak adik-adik untuk berdiskusi
bagaimana kelebihan tersebut atau kemampuan tersebut digunakan untuk menolong sesama dan untuk memuliakan Tuhan. Sebagai contoh, misalnya ada adik-adik yang menulis kelebihan atau kemampuan untuk bermain piano. Lalu kakak dapat menggali apa yang dapat kita lakukan supaya kelebihan kita ini dapat digunakan untuk memuliakan Tuhan. Nah, misalnya kita bantu jawab atau kita dengarkan dulu pengalaman adik-adik. Oh, Kak, saya bisa menggunakan kemampuan bermain piano ini untuk melayani di gereja. Atau mungkin ada adik-adik yang memiliki kelebihan untuk dalam bidang matematika. Nah, kita ajak adik-adik, menolong adik-adik untuk membuat agar kelebihannya tersebut dalam bidang matematika digunakan untuk menolong temannya. Atau mungkin ada yang memiliki kelebihan dalam bidang bersosial media. Dia pandai mendesain seperti itu. Nah, kita ajak adik-adik juga untuk menggunakan kelebihannya misalnya untuk menolong mempromosikan dagangan temannya. Itu seperti itu. Nah, itulah aktivitas pertama yang dapat kita lakukan. Dan yang kedua, kakak juga dapat mengajak adik-adik membuat rantai kekuatan. Nah, caranya seperti apa? Jadi kakak-kakak nanti akan menyediakan kertas-kertas yang telah dipotong persegi panjang. Setiap anak nanti akan menuliskan kemampuannya pada selembar kertas itu. Dan satu anak dapat menuliskan lebih dari satu kemampuan. Misalnya ada satu anak yang menuliskan 3 kemampuan. Berarti anak itu membutuhkan 3 lembar kertas yang telah dipotong terlebih dahulu. Nah, setelah selesai menulis, jadi anak-anak boleh menulis banyak-banyaknya, mereka diajak untuk membentuk rantai dengan mengaitkan satu kertas dengan kertas yang lainnya. Baik kemampuan yang mereka telah tuliskan maupun juga kemampuan teman-temannya. Jadi akan membentuk suatu rantai yang panjang. Nah, rantai kekuatan ini adalah simbol bahwa setiap orang, setiap adik-adik pasti memiliki kekuatan. Dan kekuatan atau kemampuan yang mereka miliki harus digunakan untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, dengan demikian adik-adik semakin belajar, semakin menyadari bahwa kemampuan yang diberikan oleh Tuhan itu pertama-tama perlu untuk disadari, kemudian perlu dikembangkan dan digunakan juga untuk menolong sesama. Dan itu semua dilakukan demi kemuliaan Tuhan. Ya, sampai di sini bahan yang dapat saya sampaikan untuk kita semua. Semoga dapat menginspirasi kakak-kakak sekolah minggu untuk mengajar di minggu ini. Selamat melayani dan Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Nike. Semua sudah selesai. Di tiap kelas kita sudah bahas ide-idenya dan terlebih pesan firman Tuhan kita sudah tangkap dan kita tinggal membagikannya. Silakan kakak-kakak kelola dan olah setiap ide yang ada menjadi relevan untuk konteks pelayanannya kakak-kakak masing-masing. Demikian episode kali ini, kita tutup yuk dalam doa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan berikan kesempatan untuk kami menemukan ide-ide menarik yang bisa kami gunakan dalam pelayanan kami pada adik-adik. Kiranya setiap kakak-kakak yang akan melayani diberkati, sehingga mereka boleh menceritakan tentang Tuhan kepada adik-adik dan bertumbuh bersamanya. Kami bersyukur dalam Kristus. Amin. Sampai ketemu, Tuhan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.